Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hidayat, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kali ini, saya dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan tugas pendapat mahasiswa tentang bagaimana mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah badai era globalisasi. Baiklah, ini menurut pendapat saya yang pertama yaitu memberi pendidikan agama sejak kecil. Pendidikan agama sangat penting untuk diterapkan sejak kecil pada generasi-generasi muda anak-anak kita. Karena apa? Dengan ilmu itu, ilmu agama tentunya, anak-anak mampu memiliki sikap yang baik. Karena agama mengajarkan kebaikan, kejujuran, sopan santun, dan lain sebagainya. Dengan agama, maka anak-anak memiliki sifat budi pekerti yang baik. Lalu yang kedua, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Setelah pondasi dibangun, maka untuk mewujudkannya perlu aturan yang benar, perlu tata tertib yang baik. Ajaran agama yaitu ibadah mengajarkan kita bagaimana untuk berhubungan kepada Sang Pencipta, meneladani ajaran agama sebaik-baiknya, taat dengan apa yang diperintahkan, dan jauhi segala apa yang dilarang. Maka hal tersebut akan menimbulkan sifat kesadaran akan adanya Sang Pencipta. Dan kedua poin tadi, poin 1 dan 2 adalah perwujudan bagaimana mengimplementasikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, memupuk nilai kemanusiaan agar mampu dan dapat bermoral, beretika, dan beragama. Nilai kemanusiaan harus ada dan harus diterapkan dan mampu diterapkan oleh setiap elemen masyarakat. Dengan nilai kemanusiaan yang ada dan tumbuh, maka manusia akan lebih menghormati yang lain, lebih menghargai perbedaan, baik beda suku, agama, dan lain sebagainya. Dan ini perwujudan dengan nilai yang kedua, nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini harus ditumbuhkan kepada setiap masyarakat di penduduk negeri ini. Cinta kepada produk, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, cinta kepada sejarah pahlawan adalah bentuk untuk mewujudkan semangat itu. Maka kita sebagai masyarakat harus mempunyai rasa yang bersyukur atas pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan kita, dan kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah adalah cara untuk kita bisa membangkitkan semangat nasionalisme. Lalu yang kelima, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hukum harus adil. Hukum tidak boleh memihak. Hukum tidak boleh pamrih. Hukum di Indonesia harus adil. Karena apa? Karena apabila tidak adil, hanya menyengsarakan masyarakat kecil. Sebagai aparat penegak hukum dan pemerintah harus serius menangani hal ini. Dan mereka apabila ingin memutuskan sesuatu harus dengan musyawarah sebagai perwujudan sila keempat Pancasila. Dengan musyawarah kepada masyarakat,
dan transparan setiap peraturan, maka tidak ada hal konflik pemerintah dengan masyarakat. Lalu yang terakhir, selektif dalam memilih pengaruh globalisasi, baik dalam ekonomi, sosial budaya, dan bangsa. Nah, selektif perlu agar arus globalisasi bisa disaring dengan sebaik-baiknya, tidak terpengaruh oleh budaya barat, budaya asing yang merusak citra diri bangsa kita. Maka keenam poin tersebut harus diwujudkan dengan kerjasama, dengan rasa tanggung jawab, dengan risau dan pikir bersama antara setiap elemen masyarakat, baik pemerintah maupun dari semua segi masyarakat. Baiklah, semoga keenam poin tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Adi Hidayat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.